ثم قال حفظه الله أقسام الكلام. قال رحمه الله wa aqsamuhu thalathatun, dan pembagian kalam itu ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Isim, fi'il, dan huruf-huruf yang memiliki makna. Huruf Arab yang memiliki makna. Al-kalimatul arabiyyatu thalathatu anwa'in. Kalimat dalam bahasa Arab atau kalimat Arab itu ada 3 jenis, atau kita katakan unsur penyusun kalimat di dalam bahasa Arab itu ada 3 kelompok. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Ismun, fi'lun, harfun. Awalan al-ismu, yang pertama isim. Huwa ma dalla ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw ma'nan wa laysa zamanu juz'an minhu. Yaitu apa yang menunjukkan manusia atau hewan atau tumbuhan atau benda mati, tempat, waktu, sifat atau makna yang dimana ia tidak terikat dengan waktu. Makna tersebut tidak terikat dengan waktu. Inilah pengertian isim. Inilah yang dimaksudkan dengan isim. Fal insanu mithlu, maka insan contohnya Ahmad, Muhammad, Fatimah, Zainab, rajul laki-laki, imra'ah perempuan. Ini menunjukkan manusia. Wal hayawanu mithlu, dan hewan seperti arnab, himar, hison, faros. Arnab kelinci, himar keledai, faros kuda. Wan nabatu mithlu, dan tumbuh-tumbuhan seperti zahratun bunga, tufahatun apel, burtuqal jeruk. Wal jamadu mithlu, jamad benda mati seperti haitun tembok, kursiyun kursi, kitabun buku, qalamun pulpen. Wal makanu mithlu, dan tempat seperti al-Qahiratu Kairo, al-Urdun Yordania, Lebanon Lebanon. Waz zamanu mithlu as-sabah wal masa, as-sabah pagi, al-masa sore, al-yaum hari, godan besok. Wasifatu mithlu, dan sifat seperti zakiyun cerdas, gobiyun bodoh, mujtahidun bersungguh-sungguh, kaslanu malas, katibun penulis, qari'un pembaca. Wal makna mithlu contohnya al-hubbu cinta, al-hurriyah kebebasan, al-iman keimanan, al-ilmu pengetahuan, al-fahmu pemahaman. Wa yultafatu huna ila amrin wahwa, dan perlu diperhatikan suatu hal, analisma la yadullu ala zamani, bahwasanya isim itu tidak menunjukkan waktu. Fa'ala sabilil mithal, contohnya idza ta'ammaltal asma at-taliyata, jika engkau memperhatikan isim-isim berikut, dirasatun, kitabatun, qira'atun, amalun, fahmun, dzikrun. Dirasah sekolah, kitabatun tulisan, qira'atun pembacaan, amalun perbuatan atau pekerjaan, fahmun pemahaman, dzikrun penyebutan. Fad-dirasatu, ad-dirasah pembelajaran, ismun adalah isim, walaysat fi'lan bukan fi'il, yang dimana fi'il itu terikat dengan waktu. Li'annaha la tadullu ala zamanin muayyan, karena pembelajaran ad-dirasah itu tidak menunjukkan waktu tertentu. Fanahnu la nadri mata hadathat tilka ad-dirasah, dan kita tidak mengetahui, kita tidak tahu kapan ad-dirasah tersebut terjadi, kapan pembelajaran tersebut terjadi. Wa kadzalikal kitabah, begitu juga halnya dengan tulisan. Ismun, ia adalah isim, li'annana la nadri mata hadathat, karena kita tidak tahu kapan hal tersebut terjadi.
Falau hadathat al-kitabatu fil madhi la qulna kataba. Apabila penulisan tersebut terjadi di masa lampau atau masa yang sudah terlewat, kita akan mengatakan kataba, telah menulis. Walau hadathat fil hadir la qulna yaktubu. Apabila penulisan tersebut terjadi sekarang ini, kita akan mengatakan yaktubu, sedang menulis. Walau aradna an tahdutha fil mustaqbali la qulna uktub ya Zaidu wa hakadha. Dan apabila kita ingin menunjukkan penulisan tersebut terjadi di masa yang akan datang, kita akan mengatakan uktub ya Zaidu, tulislah wahai Zaid, wa hakadha. Nah, wa kadzalikal kalimatu, dan begitu juga kata-kata qiraatun wa amalun wa fahmun wa dzikrun kulluha asma'un li'annaha la tadullu 'ala zamanil ladzi hadathat fihi tilkal umur. Semuanya adalah isim karena ia tidak menunjukkan waktu terjadinya hal-hal tersebut. Wa yulahadhu kadzalika anna al-isma qad yadullu 'ala sifatil fa'ili lil fi'li. Dan perlu diperhatikan juga bahwasanya isim itu terkadang menunjukkan sifat al-fa'il, sifat orang yang melakukan suatu perbuatan. Nah, mislu, contohnya katibun qari'un. Katibun, qari'un, alimun, fahimun, syahidun. Katibun penulis, qari'un pembaca, alimun yang mengetahui, fahimun yang paham, syahidun yang menyaksikan, ila akhirih. Wa qad yadullu ala sifatil maf'ul alladhi waqa'a alaihi al-fi'lu mithlu. Dan terkadang juga menunjukkan sifat maf'ul, sifat objek yang kepadanya terjadi sebuah fi'il. Misal contohnya maktubun, tertulis, maqru'un, terbaca, mafhumun, difahami, ma'lumun, diketahui, madrubun, dipukul, ila akhirih. Kadzalika qad yadullu 'ala al-mufradi, mislu talib, kata talibun. Nah, begitu juga ia menunjukkan mufrad, menunjukkan satu orang, contohnya kata talibun. Nah, awil musanna, atau musanna menunjukkan dua, contohnya mislu talibani. Nah, talibani, dua orang murid. Awil jam'i, menunjukkan jamak. Nah, mislu, contohnya tullabun wa fallahuna wa fallahatun. Nah, tullabun para siswa, fallahun para petani yang laki-laki, dan fallahat petani-petani perempuan, ila akhirih. Wa qad yadullu 'alal mudzakkari, dan terkadang isim itu menunjukkan satu yang mudzakkar, yang laki-laki atau maskulin. Mislu, contohnya rajulun, laki-laki, waladun, anak, kalbun, anjing, ahmadu, Ahmad, nama laki-laki, ila akhirih. Wa qad yadullu 'alal muannats, dan terkadang juga menunjukkan muannats yang perempuan atau feminim. Mislu, contohnya imra'atun, perempuan, bintun, anak perempuan, kalbatun, anjing, Zainabu, nama perempuan, Zainab, ila akhirih. Thaniyan al-fi'lu, yaitu komponen kedua atau penyusun kalimat di dalam bahasa Arab yang kedua, itu adalah al-fi'l. Ta'rifuhu, pengertiannya, huwa ma dalla ala hadithin fi zamanin madin aw hadirin aw mustaqbalin, yaitu apa yang menunjukkan waktu yang terjadi di masa lampau yang sudah lewat, atau yang sekarang, atau yang akan datang. Famithalu ma dalla ala hadatsin fi zamanil madhi, maka contoh yang dimana hal tersebut menunjukkan apa yang sudah terjadi di masa lampau, seperti darosa, sudah belajar, kataba, sudah menulis, sami'a, sudah mendengar, qala, sudah berkata, soma, telah berpuasa, ba'a, telah menjual, dahroja, telah menggulung, zalzala,
telah mengguncang, waswasa telah membisikkan, dan di sini membisikkan hal yang buruk. Waswasa. Intafa'a telah bermanfaat, intaqama membalas dendam, intasara menang, istantaja menyimpulkan atau menghasilkan, istakhraja meminta keluar, ista'lama bertanya. Wa mithalu ma dalla ala hadatsin fi zamanil hadir al-mudhari', dan contoh yang menunjukkan apa yang terjadi di masa sekarang, yaitu dikenal dengan nama al-fi'lul mudhari'. Mithlu, contohnya, yadrusu sedang belajar, yaktubu sedang menulis, yasma'u sedang mendengar, yaqulu sedang berkata, yasumu sedang berpuasa, yabi'u sedang menjual, yudahriju sedang menggulung, yuzalzilu sedang mengguncang, yuwaswisu sedang membisikkan, yantafi'u sedang mengambil manfaat, yantaqimu sedang membalas dendam, yantasiru menang, yastantiju sedang menyimpulkan, yastakhriju meminta untuk mengeluarkan, yasta'limu bertanya. Wa mithalu ma dalla ala hadatsin fil mustaqbali ma kana fi'la amrin, dan apa yang menunjukkan di masa yang akan datang itu adalah fi'il amr. Adalah fi'il amr, menunjukkan perintah. Mithlu, contohnya, udrus tulislah, uktub udrus belajarlah, uktub tulislah, isma dengarkanlah, qul ucapkanlah, sum berpuasalah, bi' juallah, dahrij gulunglah, zalzil goncangkanlah, waswis bisikkanlah, intafi ambillah manfaat, intaqim balaslah dendam, intasir menanglah, istantij ambil kesimpulan atau hasilkanlah, istakhrij mintalah keluar, ista'lim tanyakanlah, ila akhirih. Wa kadzalika ma kana fi'lan mudhari'an iqtarana bihi harfun da'alun 'ala al-istiqbal. Begitu juga hal yang menunjukkan masa yang akan datang itu fi'il mudhari' yang dimana ia bersama atau didahului oleh huruf yang menunjukkan masa yang akan datang. Mithlu, contohnya, sayaqumu akan berdiri, sayadhabu akan pergi, sayaji'u akan datang, saufa yaqumu akan berdiri, saufa yadhabu akan pergi, saufa yaji'u akan datang. Dan perbedaan antara sin dan saufa, saufa itu menunjukkan waktu yang lebih lama, jarak waktu yang lebih lama daripada hanya menggunakan sin. Thalithan, yang ketiga, al-harf, huruf. Al-harfu, huruf itu adalah huwal kalimatul lati la tastaqillu bi nafsiha fid dalalati 'ala al-ma'na, yaitu kalimat atau kata yang tidak bisa berdiri sendiri dalam menunjukkan makna, atau jika ia berdiri sendiri maka ia tidak memiliki makna. Kapan akan memiliki makna? Jika ia bersama kata yang lain. Lidzalika qala syarih wa inna ma yadhharu ma'na al-harfi min siyaqil kalam. Dan makna huruf itu tergantung konteks pembicaraan. Ia memiliki makna namun ketika bersama yang lainnya. Wa qad yakunul harfu harfan wahidan, dan terkadang huruf ini hanya terdiri dari satu huruf. Dan yang dimaksudkan dengan huruf di sini adalah huruf ma'ani, yaitu huruf-huruf yang memiliki makna, bukan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu adalah huruf-huruf yang menyusun kata. Adapun huruf ma'ani adalah dia dinamakan huruf memiliki makna namun tidak berdiri sendiri. Terkadang terdiri dari satu huruf hijaiyah, terkadang juga lebih, tergantung. Oleh karena itu di sini disebutkan syarih hafizahullah mengatakan wa qad yakunul harfu harfan wahidan, dan terkadang huruf tersebut, huruf ma'ani ini terdiri dari satu huruf hijaiyah. Mithlu, contohnya, al-ba fi qaulika, huruf ba
pada ucapanmu katabtu bil qalami, aku menulis dengan pulpen. Al-ba di situ pada bil qalami adalah harfu makna, dia memiliki makna. Wa mithlul kafi fi qaulika, atau wa mithlu al-kafu. Dan contohnya huruf kaf pada ucapanmu Zaidun kal asadi, Zaid seperti singa. Wa qad yatarakkabu min aktsara min harfin. Dan terkadang ia tersusun lebih dari satu huruf. Mithlu, contohnya min, kata min fi qaulika ishtaraitul kitaba min Zaidin, aku membeli buku dari Zaid. Min di situ adalah harf. Wa mithlu, dan juga seperti fi qaulika dalam ucapanmu al-khitabu fi dzarfi, surat tersebut ada di dalam amplop. Dan wa mithlu ala fi qaulika sallamtu ala Zaidin, dan seperti ala pada ucapanmu aku mengucapkan salam kepada Zaid. Ala Zaidin, ala di situ adalah harf. Wa mithlu la'alla fi qaulika, dan seperti la'alla dalam ucapanmu la'alla al-mani'a khairun, semoga halangan tersebut baik. Wa likullin minal ismi wal fi'li wal harfi alamatun yu'rafu biha, dan setiap dari isim, fi'il dan huruf memiliki tanda-tanda yang ia diketahui dengannya. Wa likullin minal ismi wal fi'li wal harfi alamatun yu'rafu biha kullun, dan setiap dari isim, fi'il dan huruf itu memiliki tanda yang dimana ia diketahui dengannya. Wa yatamayyazu biha an akhwaihi, dan ia berbeda dengan yang lainnya. Dia berbeda dari dua saudaranya. Isim berbeda, memiliki tanda yang berbeda dari dua saudaranya, yaitu fi'il dan harf. Begitu juga fi'il memiliki tanda yang berbeda dengan dua saudaranya yang lain, yaitu isim dan harf. Wallahu a'lam.